kita baru paham Bapak-bapak bahwa nanti itu Pak, beragama, hukum akhirnya fleksibel juga Pak. Makanya kan nanti ada yang disebut dengan syariat, ada fikih Bapak-bapak. Kalau syariat itu hukum yang pasti, itu qot'i jamaah, nggak ada perbedaan itu jamaah. Mau dia organisasinya Muhammadiyah kek, Muhammad NU kek, sama itu jamaah. Sholat maghrib 3 rakaat itu syariat itu jamaah. Sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, johor asar 4 rakaat, syariat. Itu udah nggak bisa diutak-atik lagi itu jamaah. Mau organisasinya apa juga. Nabinya Nabi Muhammad, udah itu qot'i itu jamaah. Kalau ada yang ngaku Nabi selain Nabi Muhammad, diterima nggak? Enggak. Jenggotnya 2 meter, bodo amat. Enggak, mungkin nggak diterima. Apalagi yang di YouTube itu Pak, ngaku Nabi, lagi dikejar sama polisi jamaah. Katanya di Jerman. Mudah-mudahan aja ketangkep itu orang itu. Ampun. Itu urusan syariat mah Pak, kita udah sepakat itu. Kayak puasa nih, puasa dari mulai subuh sampai maghrib, udah syariat itu jamaah. Kalau itu udah qot'i, mau apapun gerakan Islamnya dari subuh sampai maghrib. Kalaupun ada yang dia puasa tengah hari itu jamaah, biasanya bukan karena Islamnya, emang bocah kecil biasanya itu. Maghrib, johor dia buka jam 1, lanjut lagi gitu. Itu mah maklum kita jamaah, maklum. Kali bapak-bapak ada yang kayak gitu Pak. Yang itu jamaah syariat. Kalau udah syariat itu udah sama. Orang berangkat haji, wukufnya di Arafah, itu udah qot'i, udah itu jamaah. Dalilnya itu udah nggak bisa diutak-atik lagi. Kalau ada orang yang wukufnya di Celengsi bagaimana? Ngaco udah nggak bener udah pasti itu. Itu syariat. Maka urusan syariat kita biasanya pada sepakat Pak, nggak pada ribut, nggak pada ribut. Yang suka kita pada ribut itu Pak, urusannya urusan kecil sebetulnya, cuma digede-gedein. Urusan fikih. Fikih itu masing-masing punya perbedaan. Tapi kalaupun perbedaan, biasanya hukum yang paling tinggi itu paling sunnah. Paling sunnah jamaah. Ya sama kayak rakaat tarawih aja Pak. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Ya terserah aja mau yang mana, namanya hukumnya sunnah Pak. Dan kalau udah hukumnya sunnah, jangan suka ditarik-tarik itu urusan ke neraka bapak-bapak. Jangan, kesian orang yang sholat tarawih, apalagi sampai galak banget. Tarawih 20 rakaat, nggak ada dalilnya, itu bid'ah, masuk neraka. Jangan begitu. Ntar yang 20 marah, tarawih 8 rakaat, orang males itu, bid'ah, masuk neraka gitu. Bahkan main kata-kataan, kata 8, 20 masuk neraka, ada 28 masuk neraka. Ada orang main gaplek ngomong sama kawannya, untung gua nggak sembahyang tarawih. Coba kalau sembahyang tarawih 8 masuk neraka, 20 masuk neraka, mending main gaplek masuk neraka. Ini begitu orang ntar Pak. Kita kadang-kadang cuma menang galak doang Pak. Galak doang orang Islam itu. Di Indonesia galak doang. Ingat nggak dulu Pak? Tahun kemarin kan nggak boleh tarawih Pak. Kalaupun ada yang tarawih, ngumpet-ngumpet. Sengaja dimatiin, digelapin gitu. Udah gitu ada yang jagain, liatin ntar. Kalau ada polisi bilangin. Masa orang lagi takbiratul ihram ada polisi langsung berhenti? Gitu. Kemarin sampai pada orang gregetan Pak, ngomongnya dasar PKI kali ini ya. Oh, saya hidup udah 80 tahun baru kali ini nggak boleh taraweh. Bukan yang nggak boleh, ini lagi corona. Kemarin kan lagi pandemi Pak. Itu bukannya PKI, bukan, emang lagi pandemi, maka tarawehnya boleh, cuman di rumah masing-masing aja. Gitu, nggak usah ngomong PKI. Giliran tarawihnya dibolehin, yang ngomong PKI nggak datang ke masjid Pak. Iya, mana orangnya? Udah dibolehin, tetap aja sepi-sepi juga masjid.
Aduh, ampun Pak. Itu kadang-kadang cuma menang digituan doang, gertakannya doang, bapak-bapak, gertakan. Nah maka jamaah, kalau urusan yang kira-kira fikih, kita nggak usah ribut-ribut. Nih contohnya sekarang Pak, ini kan kita sekarang sholat pada main jarak-jarakan. Ingat nggak dulu waktu belum ada pandemi, ada orang yang ngotot kalau sholat itu harus rapet. Lah kita nggak boleh salah sedikit Pak. Pokoknya dikejar kaki kita, iya dikejar. Padahal kita udah ngerapetin, bukan nggak mau dirapetin sama dia. Ini kaki lagi cantengan, pas kebetulan kelingking, dikejar juga. Alasannya ntar kalau kagak rapet setan masuk, gitu. Tapi giliran sekarang coba, ayo ini mah jangankan setan Pak, kuntilanak juga ada kali ini Pak. Iya, itu namanya fikih begitu. Ayo kan buktinya sekarang nggak keluar dalilnya. Ayo keluarin dalilnya. Ayo dah. Itu fikih. Kalau fikih itu begitu, bapak-bapak. Fikih begitu. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Kalau kita udah paham fikih, baru jadi kita nggak ribut, nggak berantem, nggak apa gitu jamaah. Enak jadinya. Sama kayak niat puasa. Mau Ramadona kayak, mau Ramadoni kayak, ngapa jadi diribut-ributin? Ntar kalau enggak Ramadoni, ntar enggak sah puasanya. Ngapa kesono-sono sih? Yang penting kan niat jamaah. Iya, itu kan urusannya cuma urusan tata bahasa doang. Kalau Ramadoni tarkib idopa, kalau Ramadona itu jatuhnya ismul ladzi layan sorib. Di kita perukunan mah Ramadona. Nggak tahu kalau sekarang-sekarang katanya Ramadoni karena itu tarkib idopa. Ya pokoknya mau Ramadona, mau Ramadoni kayak gitu. Orang niat mah Pak, nggak usah pakai aku niat puasa besok hari bulan Ramadan karena Allah. Niatnya gini doang, aku niat puasa wajib besok karena Allah. Boleh bapak-bapak. Iya. Masa cuma gara-gara Ramadona, Ramadoni, Ramadona, Ramadoni, nggak sah. Elasian amat Pak. Kecuali kalau niatnya Maradona tuh baru nggak sah Pak. Men Ramadona, Ramadoni doang. Ini Pak, perlu kita ungkap bahwa kalau urusan fikih, oh begini, iya. Kalau fikih itu begitu. Ya jangan model di kampung kita Pak yang sekarang modelnya kayak begini. Di Masjidil Haram aja yang tadinya 20 rakaat sekarang tarawihnya didiskon Pak. 50%. Jadi 10 rakaat. Itu Masjidil Haram Pak. Ada diskonnya. Kenapa? Karena ngelihat keadaan. Toh memang ini urusan sunnah. Kalau udah begitu Pak, baru kita bijaksana gitu loh. Dalam beragama tidak kemudian sembarangan gitu jamaah. Enggak kemudian sembarangan ngatain orang, enggak bisa bapak-bapak. Kita udah cukup capek. Pak. Udah cukup capek. Umat Islam udah cukup capek, apalagi di Indonesia. Udahlah. Cukup kita. Udah sekarang cukup waktunya kita untuk silahkan beragama yang baik tanpa lagi harus merasa bahwa kita paling baik jamaah. Itu udah silahkan aja kita beragama yang baik, jadi enak jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah di Babu Salam tetap terus dilaksanakan jamaah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, pengetahuan tentang agama itu semakin kita maju sebetulnya jamaah akhirnya mau tidak mau kita harus akui itu perkembangan ilmu. Termasuk ijtihad itu akan semakin kemungkinan banyak yang terbuka jamaah, banyak yang terbuka. Karena itu tadi, karena memang perkembangan ilmu itu, teknologi makin berkembang juga, belum lagi keadaan. Saya mah Pak, ada orang yang tarawih 23, saya kalau ceramah di kampung-kampung tarawihnya 23, ayo ngikut aja, nggak ada masalah. Ada yang 11 rakaat sama witir, ya nggak ada masalah, udah ikut aja udah. Gitu. Lah kalau gitu nggak punya prinsip, lah ada saya prinsipnya, saya ikut sholat sunnah, yang penting itu. Mau 23, mau 11 nggak ada masalah. Gitu. Jadi enak kita lapang, nggak karena urusan kunut, terus akhirnya sampai ribut-ribut. Masa hari gini masih ngurusin kunut jamaah? Iya, kunut nggak boleh, nggak ada, zaman Nabi nggak ada kunut. Terus akhirnya kalau cuma ngomong kayak gitu dong mendingan. Itu karena kalau kunut itu hanya cuman bid'ah, ntar masuk neraka. Ya Allah Pak. Dia udah sholat subuhnya udah bagus banget bapak-bapak.
Iya, orang kayak di masjid saya tuh Pak, nggak pernah ribut kunut. Kenapa? Jamaah cuma 4. 2 kunut, 2 enggak jamaah. Kalau diributin 2 kabur tinggal berdua. Itu aja berempat aja ngos-ngosan Pak. Dia yang buka pintu, nyalain lampu, nyetel speaker, ampe dia yang jam 4 teriak-teriak, atolah itu. Atolah. Kan aki-aki kalau di kampung Pak. Iya, aki-aki gitu biasanya. Ya Allah jamaah, walhasil akhirnya kita melihat agama kita itu agama yang bagus Pak, bener Pak, agama yang bagus. Kita tuh Pak sebetulnya ketika kita sudah masuk Islam itu udah ada jaminan sorga Bapak-Bapak. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa orang yang tidak seperti kita itu masuk neraka, jangan Pak. Karena orang asal udah ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia udah megang kunci sorga. Kan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya sorga la ilaha illallah. Maka orang Islam Bapak-Bapak asal dia udah ngucap la ilaha illallah, dia udah masuk sorga Bapak-Bapak, dijamin masuk sorga. Tapi dia nggak sholat, iya tetap dia masuk sorga. Dia nggak puasa, tetap masuk sorga gitu. Jadi nanti Pak, kalau ada tetangga kita dia udah ngucap syahadat, ngucap la ilaha illallah, dia nggak sholat, dia nggak puasa, nanti di akhirat kita udah 5.000 tahun di sorga, dia baru datang ke sorga. Iya, lama-lama dia masuk sorga dia. Kan yang penting masuk sorga Pak. Iya, udah 5.000 tahun baru ketemu. Lah Pak, kemana aja Pak? Jangan pura-pura kagak tahu lu, gitu. Di dunia marah-marah, di sorga marah-marah lagi. Ya artinya udah pasti masuk sorga. Pokoknya lempengan sorganya di mana mata serah. Yang penting kan sorga Pak. Iya, yang penting masuk sorga. Kan itu kan yang penting masuk sorganya itu. Maulah misalkan sorganya di emperan, jadi dah. Yang penting sorga. Ya seemperan-emperannya sorga kan nggak kayak emperan masjid Pak. Emperan masjid kita masuk angin. Kalau sorga apa iya masuk angin? Enggak dah, nggak bakal masuk angin Pak. Kalau masuk angin siapa yang mau ngerokin di sorga? Gitu. Bener Pak. Jadi enak kita berpikir wah agama kita itu agama yang bagus sebetulnya. Jadi nggak perlu kita ribut, kita berantem, nggak perlu jamaah. Udah, jadi kita enak gitu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini agama yang rahmatan lil alamin, betul-betul rahmatan lil alamin. Subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ini terjadi jamaah, kita damai dah Pak. Kita damai. Nggak perlu ribut-ribut Pak. Apalagi maaf-maaf ya Pak, kalau urusan politik mah Pak, udah jangan pada masuk ke masjid Pak, bukan apa-apa. Kita kemarin ditipu-tipu mulu kita. Oh iya, gara-gara yang 0102 berapa banyak ributnya sampai sekarang coba dah. Padahal yang diributin udah damai-damai aja. Kita masih terus saja keluar dari WA grup gitu. Udah kita udah ribut di rumah tangga ribut, di WA ribut lagi, urusan pepesan kosong. Iya, makanya Bapak-bapak kalau kita perhatiin tuh Pak, kita itu sebetulnya Pak sedang berusaha jadi orang baik aja Pak. Kalau baik banget mah belum berusaha jadi orang baik gitu Pak. Dan kita itu jamaah yang tahu kita baik atau tidak bukan siapa-siapa, biasanya orang yang dekat kita. Siapa? Anak sama istri kita, dia lebih tahu kita baik atau tidak. Bener Pak, dia lebih ngerti. Makanya Bapak-bapak maaf orang boleh dihormatin di mana-mana Pak, tapi sama anak istrinya belum tentu dihormatin. Biar jenderal juga Bapak-bapak ada yang ngawal pistolnya kiri kanan, ntar mah nyampe rumah Pak sama istrinya cuman pakai centong doang, pistolnya langsung lembek Pak. Iya. Kali kalau Ustadz mah berani sama istri, sama juga Pak, sama Ustadz juga udah takut. Iya, karena udah ketahuan aslinya, makanya lihat aja dah. Ustadz kalau pada disuruh ceramah pernikahan biasanya nggak bawa istri Pak, nggak bawa istri, ngeri. Kenapa? Karena istri udah tahu aslinya tuh Ustadz. Ya kalau dia ngomong hari pengantin baru, kamu harus sabar ya dalam berumah tangga. Suami, kamu sabar sama istri. Kalau istri lagi marah-marah, kamu harus sabar sesabar-sabarnya. Istri saya dengar paling ngomong begini, alah ngomong sabar apaan gitu. Ngapa orang dia udah tahu aslinya? Udah tahu aslinya. Ya namanya istri kan model-model Pak. Bapak-bapak ada yang istrinya cakep banget Pak, tapi galaknya minta ampun Pak. Udahnya galak, terus udah gitu sama duit Bapak diambil mulu Pak. Bapak nggak boleh megang duit. Kalau kayak gitu berarti Bapak diuji sama istri Pak. Tapi kalau istri Bapak udahnya hitam, jelek, gendut, galak, berarti Bapak bukan dicoba, apes aja itu Pak. Iya. Bini kayak gitu gak? Ih ampun dah. Tuker sama ojek gue belum tentu mau tukang ojek itu. Emang ada bini yang galak? Ada Bu.
Bini kalau udah galak, ya Allah, mertua datang 3 hari difitnah, ngambil emas ibu-ibu, akhirnya malam keempatnya diusir, dilempar kopernya, mana hujan-hujan, akhirnya hujan-hujan tuh mertua jalan, tabrak motor. Emang ada pembantu kayak gitu? Ada. Di mana? Indosiar. Di Indosiar, judulnya Suara Hati Istri, jamaah. Iya, kalau di RCTI Ikatan Cinta jam 8 ini ntar. Gara-gara itu tuh Pak, masjid pada sepi, ada sepi. Apal-apal aja Bu, emang pada nonton. Maka jamaah, kita ibadah-ibadah, tapi jangan merasa bahwa kita paling hebat dengan ibadah kita, karena bukan apa-apa jamaah. Kalau urusan syariat yuk kita sepakat, kalau urusan fikih yuk kita maklum jamaah, sehingga kita tidak merasa diri kita paling hebat, diri kita paling jago, diri kita paling segala-galanya, sehingga kita bisa ibadah tidak penuh dengan kesombongan. Karena ketika kita merasa kitalah yang benar, orang lain salah, apalagi menganggap bahwa orang lain tidak sempurna, maka khawatir ibadah kita di sana ada kesombongannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita ibadah kepada Allah ikhlas dengan sebaik-baiknya, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.